Bab 12. Buah Lentera. Hari itu, ketika mereka tiba di istana belakang, bahkan udaranya terasa berbeda. Jinshi menuju paviliun Giok, dengan Gaoshun dan beberapa kasim lain menemaninya. Selir Gyokuyo sudah tampak tidak enak badan selama beberapa hari terakhir, dan pagi ini ia menerima kabar bahwa sang selir tampaknya bisa melahirkan kapan saja. Ayah angkat Mao Mao, pria bernama Luomen, sudah terus-menerus mendampingi sang selir, namun bayinya belum juga mau keluar. Masih ada pertanyaan apakah ini akan menjadi persalinan sungsang. Itulah alasan utama Luomen dipanggil dari kawasan hiburan. Tidak ada yang secara resmi menyebut fakta bahwa sang selir akan melahirkan, namun ketegangan di udara di paviliun Giok mengisyaratkan semua orang sudah tahu. Dayang-dayang istana lain berusaha mengintip ke dalam kediaman dari luar. Begitu mereka menyadari Jinshi ada di sana, mereka memerah dan bergegas kembali bekerja. Sudah 10 hari sejak Mao Mao menghilang. Jinshi disambut oleh Hong Niang, yang tampak agak kelelahan saat mengantarnya masuk ke dalam paviliun. Di lorong terdapat baskom cuci yang besar dan teko yang dipanaskan di atas tungku, siap untuk saat anak itu lahir. Mereka jelas sudah bersiap-siap kalau persalinannya berlangsung cepat. Bagaimana keadaannya? Tanya Jinshi, memaksa diri untuk terdengar tenang dan terkumpul. Para dayang memandanginya dengan tidak nyaman, namun lelaki tua yang baru keluar dari kamar itulah yang memberikan rinciannya. Kontraksinya sudah berhenti untuk sementara. Saya belum bisa memastikan kapan anak itu akan lahir. Pada dasarnya bisa terjadi kapan saja, meski masih agak terlalu dini pada titik ini. Dan bagaimana keadaan sang ibu? Sang selir masih waspada dan tenang. Saat ini, saya tidak berpikir ada bahaya persalinan sungsang. Jadi perawatan Mao Mao sudah membantu. Itu melegakan, namun mereka belum keluar dari hutan. Masih terlalu banyak variabel. Ada lelaki lain di lorong bersama mereka. Ia mengenakan pakaian dokter dan berkumis tipis. Ia adalah dokter resmi istana belakang, namun saat itu ia tidak lebih dari penghalang, dan para dayang tampaknya kesal dengan kehadirannya. Di kakinya ada seekor kucing, terlalu tua untuk disebut anak kucing lagi. Si Mao Mao kini sudah menjadi kucing muda yang sesungguhnya. Jinshi tidak bisa tidak bertanya apakah itu higienis, namun si kucing membantu mengalihkan perhatian Putri Lingli yang sangat ingin pergi ke ibunya, sehingga mungkin itu tetap ada manfaatnya. Biasanya istana belakang, terus terang, bisa saja tanpa dokternya, namun saat ini Jinshi senang ada dia di sana. Ekspresi pria itu mudah dibaca, dan saat ini ia jelas menderita karena dorongan untuk berguna, dan kesusahan karena Mao Mao masih belum ditemukan. Kombinasi itu tampak begitu mungkin menghasilkan kesalahan-kesalahan sederhana sehingga para dayang paviliun Giok rupanya sudah menyuruhnya berdiri di satu tempat dan tidak bergerak. Melihat seseorang yang jelas-jelas lebih galau dari dirinya sendiri justru membantu menenangkan Jinshi, memungkinkannya mengesampingkan kepanikan yang menumpuk. Baiklah, kata Jinshi. Saya akan pergi sebentar kalau begitu. Jika apapun terjadi, kirim utusan. Ya, Tuan, kata Kasim bergaya nenek-nenek itu sambil membungkuk. Gaoshun muncul hampir bersamaan Luomen mengundurkan diri. Tuan Jinshi, katanya. Jinshi sudah mengirimnya untuk menemui pengawas para pelayan tentang urusan yang berbeda. Ya? Ada apa? Gaoshun melirik sekeliling, secara efektif mengisyaratkan bahwa diskusi ini sebaiknya dilakukan secara pribadi. Persalinan bisa dimulai lagi kapan saja, namun Jinshi hampir tidak bisa berdiri di sana selamanya, sehingga ia meninggalkan 2 kasim dan kemudian keluar dari paviliun Giok. Baiklah. Ada apa? Ini tentang kasim yang menghilang itu. Saya bertanya kepada kasim-kasim lain apakah mereka mengetahui sesuatu, apapun, tentang masalah ini. Kasim yang hilang itu menggunakan nama Tian, yang berarti langit.
nama yang umum, bisa didengar di mana saja. Laporan mengatakan Tian tidak terlalu dekat dengan kasim-kasim lain. Penampilannya memukau dan sering diserbu para dayang istana, namun tampaknya ada sisi lain darinya. Dari semua kasim yang dibebaskan dari perbudakan suku barbar, hanya dia yang tidak memiliki kenalan pribadi lain di kelompok itu. Dengan kata lain, ada kemungkinan ia menyusupkan dirinya di antara mereka sebelum mereka tiba di istana belakang. Taruhan paling aman adalah bahwa ini sudah menjadi rencananya sejak awal. Itu menjelaskan mengapa Tian sengaja tidak mendekati siapapun, dan itu berarti mereka sudah membuang waktu, bahkan tanpa informasi apapun yang bisa ditunjukkan. Satu kasim memang berkata pernah melihat seseorang yang ia kira adalah Tian sedang berdoa di depan sebuah tempat suci. Saya kira itu hampir tidak jarang terjadi. Istana belakang tidak kekurangan tempat suci besar maupun kecil. Berdoa sesekali adalah hal paling minimum yang diharapkan dari seorang yang taat. Ya, tapi... Dari lipatan jubahnya Gao Shun mengeluarkan diagram istana belakang. Ia menunjuk ke sebuah tempat suci di kawasan utara. Itu adalah... Jin Shi mulai. Itu adalah tempat suci yang didedikasikan untuk menghormati mereka yang telah meninggal di istana belakang, tempat yang sama di mana mereka mengadakan pemakaman selir jin. Biasanya, mereka yang meninggal di sini dikembalikan ke keluarga mereka, namun ada mereka yang tidak punya tempat untuk pergi bahkan setelah kematian. Jin Shi segera berbalik menuju kawasan utara. Pria yang saya ajak bicara berkata Tian sedang mengunjungi sebuah makam. Makam siapa? Sayang, ia tidak terlalu yakin. Jin Shi mendengus dan menyilangkan lengannya. Ia memutuskan untuk pergi memeriksa tempat itu sendiri. Ada hal-hal lain yang harus dilakukannya, namun ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ada kengerian yang mendalam terhadap kematian di istana belakang. Disinilah putra-putra langit masa depan harus dilahirkan dan dibesarkan. Tentu saja para penghuninya ingin menjauhkan diri dari segala sesuatu yang semenjung seperti kematian. Pada saat yang sama, namun, mereka yang melayani kaum istimewa memiliki kebiasaan, mereka yang pernah berbagi ranjang dengan kaisar tidak pernah bisa meninggalkan istana belakang selama mereka hidup. Ada pengecualian, tentu saja. Selir-selir yang diberikan kepada bawahan karena alasan politik, atau sebagai hadiah atas kesetiaan. Kebanyakan, meski begitu, perempuan-perempuan semacam itu adalah putri-putri dari orang-orang berkuasa. Seorang pembantu biasa yang bunga hidupnya layu di dahan, yang tidak pernah menghasilkan keturunan, bisa diharapkan akan memudar begitu saja di taman ini, namanya tidak tercatat dan tidak dikenang dimanapun. Tempat yang kini dituju Jin Shi adalah tempat di mana bunga-bunga itu tertidur. Bahkan tidak ada 10 nisan di sana, meski ia tidak tahu apakah itu banyak atau sedikit, dan semuanya milik perempuan yang telah melayani di istana selama masa kaisar terdahulu. Para pengawas istana belakang sudah memutuskan, sebutlah itu sewenang-wenang jika kamu mau, bahwa terlalu banyak penguburan akan segera menjadi masalah. Ketika mereka tiba, mereka mendapati seseorang sudah ada di sana. Sangat tidak biasa bagi siapapun untuk mengunjungi makam para dayang tak bernama. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa melihat bahwa sang pengunjung adalah seorang perempuan yang lebih tua. Ia duduk di depan nisan yang paling dekat, yang relatif lebih baru. Perempuan ini, mungkin berusia lebih dari 40 tahun, memiliki wajah yang memancarkan kekuatan. Di depan makam terdapat bunga-bunga yang mungkin ia petik dari suatu tempat, dan sebatang dahan buah lentera. Jin Shi ingin mengatakannya sedikit di luar musim. Mungkin orang lain yang meninggalkannya di sana lebih awal. Perempuan itu berdiri, dan saat itulah ia memperhatikan Jin Shi dan Gao Shun. Matanya membulat hanya sedetik, namun kemudian kembali normal dan ia membungkuk dengan sopan sebelum bergerak untuk pergi. Tidak ada yang pada dasarnya salah dengan mengunjungi makam. Mereka tidak punya alasan untuk mencurigainya atas apapun. Kecuali satu hal.
Saat perempuan itu berjalan lewat, Jinshi mencium semburan aroma alkohol yang kuat. Sangat kuat, seolah ia bisa mabuk hanya dari menciumnya. Seperti minuman keras impor dari luar negeri. Hampir sebelum ia menyadari apa yang ia lakukan, ia sudah meraih pergelangan tangannya. Ia tidak bisa menyembunyikan kejutannya. Meski begitu, ia berhasil bersikap tenang saat berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Biasanya Jinshi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono itu. Ia harusnya mempertimbangkan tindakannya lebih hati-hati, bukannya tiba-tiba meraih lengan seorang dayang. Namun meskipun ia sudah meyakinkan dirinya bahwa ia sangat tenang, ia kini menyadari bahwa ia jauh lebih tidak karuan dari yang ia sangka. "Di mana Mao Mao?" tanyanya. Ia merasakan perempuan itu menegang. Gao Shun dan Kasim-Kasim lain memandangi mereka dalam diam. Tenang, Jinshi memberitahu dirinya sendiri. Ia harus tenang. Ketika ia berbicara lagi, ia menggunakan nadanya yang biasa, semanis madu. "Saya penasaran dengan seorang dayang berbintik-bintik tertentu. Apakah Anda kebetulan mengetahui sesuatu tentang dia?" Ia menggunakan senyum yang sering memberinya apa yang diinginkan dari para dayang istana. Namun perempuan ini tidak membalas senyum. Sebaliknya, darah mengalir dari wajahnya. Ia tampak seperti baru saja melihat setan. Pupil Shenlu membesar. Jinshi bisa merasakan denyut jantungnya yang kencang di mana ia memegang pergelangan tangannya. Ia mengetahui sesuatu. Ia yakin. Ia mengencangkan cengkeramannya agar perempuan itu tidak bisa pergi. Perempuan itu memandanginya, matanya melebar. Mungkin ada darah asing di nadinya, karena matanya berwarna hijau. Namun tiba-tiba, meski ia menatap Jinshi, tatapannya menjadi jauh. "Sebuah kenangan lama kembali kepadaku," katanya. "Seseorang memanggilku dengan suara yang lembut, memberiku permen manis dari negeri asing." Air mata besar-besar mulai mengalir di pipinya, namun Jinshi tidak bisa mengikuti apa yang ia katakan. Tidak ada yang tampaknya ingat bagaimana penampilannya ketika muda. Yang pernah kudengar hanyalah bahwa menjelang ia tua, ia tinggal bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Ia tidak lagi datang kepadaku setelah aku berusia 14 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang penampilannya setelah itu. Tentang siapa perempuan ini berbicara? Apa yang ia katakan, dan mengapa? Namun Jinshi bisa melihat, bahkan lebih dalam dari rona hijau di mata perempuan itu, adalah kemarahan. Namun ia pun memiliki suara seperti madu dan wajah seperti peri langit. Ada keyakinan dalam suaranya. Mengapa seseorang sepertimu sudi berpura-pura menjadi Kasim? Cengkeraman Jinshi mengendur, hanya sesaat, namun itu sudah cukup bagi Shenlu. Ia mengguncangkan dirinya bebas dan mulai berlari. Ia tidak pernah punya harapan untuk melarikan diri, meski begitu, dengan para Kasim di mana-mana, ia segera ditangkap. "Apa yang harus kami lakukan terhadapnya, Tuan Jinshi?" tanya pria yang menangkapnya. Bahkan saat ia berbicara, perempuan itu mengeluarkan botol kecil dari lipatan jubahnya, melepas sumbatnya, dan meminum isinya. Gao Shun sudah berteriak bahkan sebelum Jinshi. Suruh ia memuntahkannya. Ia memerintah salah satu Kasim membawa air, sambil sendiri memegang perempuan yang sudah ambruk itu dan memasukkan jarinya ke mulut perempuan itu, mencoba membuatnya muntah. Jinshi hanya bisa menyaksikan. "Shi! Tuan Jinshi!" Ia sempat tersentak oleh teriakan Gao Shun. Ia pasti sudah benar-benar di luar kesadaran. Si Kasim sudah kembali dengan air dan sedang menuangkannya ke tenggorokan perempuan itu. Botol yang sudah ia minum menggelinding di tanah. Jinshi mengenalinya sebagai salah satu wadah tempat Mao Mao menyimpan alkohol sulingannya. Alkohol yang sangat kuat adalah racun tersendiri, dan perempuan ini baru saja meminum 1 botol penuh. Angin bertiup kencang,
meniup bunga-bunga di depan makam dan menggoyang-goyangkan biji-biji buah lentera. "Tuan Jinshi, apa yang Anda inginkan kita lakukan?" tanya Gao Shun dengan tegas. Jinshi tiba-tiba menyadari kerutan di kening pria itu hampir berada tepat di depan matanya. "Tuan Jinshi, Anda perlu menguasai diri. Pastilah Anda tahu itu. Anda tidak perlu terganggu oleh lelucon kecil seorang dayang." "Lelucon?" tanya Jinshi. "Siapa yang meminum sebotol racun sebagai lelucon?" Bukankah semua ini dimulai karena Jinshi secara sembrono meraih tangannya? Dan apakah orang yang disebutkan perempuan itu benar-benar adalah Gao Shun? Apakah aku memang menyerupainya? Pikiran itu selalu mengganggu Jinshi sejak ia masih muda. Ia tidak menyerupai orang itu. Tidak juga kakak laki-lakinya, tidak juga ibunya. Kalau begitu, siapa yang ia serupai? Itu adalah pertanyaan yang memicu rumor-rumor tak berdasar di antara para dayang. Cerita-cerita bahwa ia adalah anak tidak sah. Ini hampir menggelikan. Apa yang ia lakukan di sini, di taman perempuan ini? Ia pernah meminta kakak laki-lakinya agar dibiarkan mengambil identitas Kasim ini untuk melepaskan statusnya sebagai putra mahkota. Itu konyol, sungguh konyol. Masih kesal pada dirinya sendiri, ia pergi berdiri di samping nisan yang dikunjungi Shenlu. Ia ingin tertawa sampai hancur, namun ia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Perlahan, ia berlutut di samping nisan itu dan memungut polong merah buah lentera yang sudah jatuh. Sudah mengering kini musimnya sudah berlalu, kulitnya sudah mulai retak, menampakkan buah merah di dalamnya. Ia teringat pernah mendengar bahwa buah lentera bisa membantu memperlancar gugur kandungan. Dan ketika ia melihat nama yang terukir di batu nisan itu, nama yang suatu hari akan dihapus oleh berlalunya waktu, ia pikir ia memahami mengapa seseorang mau mempersembahkan tanaman itu di sini. Tai Hou. Nama yang sangat biasa untuk seorang pembantu. Tidak begitu biasa di ibu kota, tidak akhir-akhir ini. Namun di pedesaan, para perempuan menamai putri mereka Tai Hou berbondong-bondong. Di sini, bagaimanapun, di nisan ini, nama itu tidak terlupakan. Itu adalah nama seorang dayang yang meninggal tahun lalu. Seorang perempuan yang satu-satunya kegembiraan di dunia istana belakang yang bagai sangkar itu adalah mengumpulkan sekelompok perempuan untuk bercerita kisah-kisah seram. Ia tidak memiliki keluarga sama sekali. Dengan satu pengecualian. Jika putri yang lahir dari pertemuannya dengan dokter istana itu masih hidup. Tai Hou. Kasim dan dayang yang menghilang. Dan tidak. Ia masih belum memiliki semua kepingan teka-teki ini. Namun intuisinya memampukannya mengisi celah-celah, dan perlahan-lahan intuisi itu menjadi keyakinan. Jinshi tahu kemana ia harus pergi selanjutnya. Jika seorang anak yang lahir saat itu masih hidup, mereka sekarang 2 tahun lebih tua dari kaisar. Misalkan dokter yang dibuang itu membawa anak itu bersamanya. Dikatakan mereka menghilang setelah itu, namun itu patut dipertanyakan. Ada sesuatu yang tidak cocok. Perempuan bernama Tai Hou itu pernah menjadi pelayan salah seorang selir, bukan lain dari Ibu Loulan, istri Shishou. Tai Hou dikatakan ada hubungan dengan klan Shi, kerabat jauh Ibu Loulan. Mungkin ia mengetahui sesuatu tentang anak yang lahir dari dayang ini dan dokter yang menghilang itu, pikir Jinshi, dan ia berbalik menuju paviliun Garnet. Tidak ada jejak kesederhanaan yang pernah memenuhi paviliun hingga tahun sebelumnya. Sebaliknya, tempat itu meluap dengan eksotisme yang mencolok. Jinshi menghela napas dalam hati, kemudian memaksakan diri mengenakan senyumnya yang biasa. Seorang dayang membungkuk kepadanya, hampir dengan malu-malu, dan mengantarnya masuk. Mereka melewati lorong yang dipenuhi pernak-pernik mutiara yang mencolok, kemudian sampai ke ruang tamu tempat ia biasanya diterima. Nyonya paviliun itu sedang bersantai di sofanya, seperti biasanya, sedang memoles kukunya.
Jinshi membiarkan matanya menyipit dalam senyum. Selir Loulan dilayani oleh 6 dayang, semuanya dengan tekun memenuhi setiap kebutuhannya. Masing-masing mengenakan pakaian yang flamboyan. Tema hari ini tampaknya adalah pakaian tradisional bangsa kepulauan di timur. Setiap perempuan mengenakan deretan jubah berlapis-lapis, pemandangan yang mencolok kalau ada. Para wanita itu begitu tertutup rapat hingga seseorang bahkan tidak bisa melihat bentuk tubuh mereka, dan pada saat yang sama mereka sudah merias wajah di sekitar mata mereka yang membuat mereka tampak bermata lebar dan murung, memberikan wajah mereka tampilan yang bersudut-sudut. Efek keseluruhannya paling banter terasa aneh. Jinshi pikir mereka tampak seperti rubah yang menyeringai. Ia mendapati dirinya bertanya-tanya apa yang mendorong Loulan dan para dayang-dayangnya untuk berpakaian dengan cara yang begitu eksentrik. Apakah ia sadar bahwa kaisar merasa tidak nyaman dengan itu? Loulan, Jinshi tahu, sangat memahami posisinya sebagai selir tinggi dan posisinya sebagai putri Shishou bahkan lebih baik lagi. Loulan membisikkan sesuatu kepada salah satu dayangnya, mengangkat kipas dari bulu untuk menyembunyikan mulutnya. Cara berbicara satu sama lain yang sangat halus, pikir Jinshi, namun tidak mungkin hanya itu. Ia datang ke sini berpegang pada harapan paling tipis sekalipun, dan itu memberinya penghargaan terhadap detail-detail halus yang mungkin luput dari perhatiannya. Tahi lalat di pelipis Loulan, misalnya. Ia sudah berusaha menyembunyikannya dengan riasan, namun masih samar terlihat. Mungkin keringat sudah sedikit mengencerkan bedak putihnya. Namun jika Jinshi ingat dengan benar, Loulan tidak memiliki tahi lalat di pelipisnya. Ia tidak repot-repot duduk di kursi yang ditawarkan dayang itu. Sebaliknya, ia melangkah langsung ke arah selir Loulan. "Ada apa ini?" tanya salah satu dayang, tampak tersinggung. Tentu bahkan Tuan Jinshi pun harus menjaga sedikit kesopanan. Siapa nama perempuan itu? Jinshi bangga mengetahui berapa banyak perempuan yang bekerja di setiap paviliun, nama-nama mereka dan dari mana mereka berasal. Para dayang paviliun Garnet, bagaimanapun, terus-menerus berganti pakaian dan riasan, dan semuanya bertubuh mirip. Maka ia tahu nama-nama mereka namun tidak pernah bisa mencocokkannya dengan wajah-wajah. Sebaliknya, ia membedakan mereka dengan detail-detail halus, siapa yang punya tahi lalat, atau siapa yang matanya berbentuk tertentu. Jinshi mengulurkan tangan, menjepit kipas Loulan di antara jari-jarinya, dan melemparnya pergi. "Weh, berani sekali," seru salah satu dayang. Selir Loulan berbalik menjauhi Jinshi seolah takut padanya, dan para dayangnya bergerak menempatkan diri mereka di antara ia dan Loulan. Pertunjukan kesetiaan yang sempurna kepada nyonya mereka, atau begitulah yang terlihat. Jinshi hanya perlu melirik para kasim yang menemaninya dan mereka menarik para perempuan itu ke samping, membuka jalannya ke Loulan. Ia memegang bahunya, tidak terlalu lembut, dan memaksanya menghadap ke sana. Bahkan di balik riasannya yang berlimpah, ia bisa melihat wajahnya memerah. "Sepertinya saya ingat selir Loulan memiliki 7 dayang," katanya. Sebagai putri kesayangan Shishou, ia membawa tidak kurang dari 50 pelayan bersamanya ketika memasuki istana belakang. Jinshi menahan Loulan di tempatnya dan menghapus riasan di sekitar matanya dengan jari-jarinya, menampakkan mata besar berlipatan ganda. "Nah, siapa nama perempuan dengan tahi lalat di pelipis itu?" "Saya percaya nama Anda adalah Surin." "Atau, tidak, Renpu, bukan?" Jinshi tersenyum, dengan sengaja tidak membiarkan kemarahan sedikit pun masuk ke wajahnya. Dayang yang telah menyamar menjadi selir Loulan itu, bagaimanapun, berubah dari memerah menjadi pucat seperti mayat, dan mulai gemetar. "Tuh," salah satu dayang lain bergerak sekali lagi untuk menginterposisikan dirinya di antara mereka, namun Jinshi hanya memandangnya, dan perempuan itu meringis terlihat dan mundur lagi. Di mana selir Loulan yang asli? Apakah ia sudah merencanakan ini semua dari awal? Pasukan pelayan,
para dayang yang secara fisik menyerupainya, dan kostum-kostum memukau yang terus berubah, semua agar tidak ada yang memperhatikan jika sang selir berganti tempat dengan salah satu dayangnya. Apakah itu tujuannya sejak awal? Dan di mana Lo Wulan yang asli sekarang? Kemana ia pergi? Tanya Jin Shi. Perempuan yang berpura-pura menjadi Lo Wulan bergetar hebat namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jin Shi mengencangkan cengkeramannya. Kemana ia pergi? Ketika ia mengajukan pertanyaan itu untuk ketiga kalinya, perempuan yang mencoba menginterposisikan dirinya mendekat, memeluk dayang palsu itu dengan protektif. Ia menatap Jin Shi. Saya sangat minta maaf, Tuan. Namun saya bersumpah, ia sungguh-sungguh tidak tahu. Ia tidak menyadarinya sebelumnya karena pakaian yang seragam, namun perempuan ini beberapa tahun lebih tua dari sang dayang palsu. Tolong, kasihanilah. Perempuan itu sangat tertekan memandangi kaki sang dayang palsu. Ujung bawah roknya basah, dan tetesan-tetesan bisa dilihat mengalir di kaki perempuan yang diam itu dan menetes dari jari-jari kakinya. Jadi sang Lo Wulan palsu begitu ketakutannya hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Jin Shi melepaskan dagu sang Lo Wulan palsu. Matanya membulat, pupilnya melebar, napasnya keras, dan ia masih gemetar. Kulit pucat dagunya dan lehernya menunjukkan bekas jelas dari tempat Jin Shi mencengkeramnya. Itu adalah pertunjukan kekerasan yang hampir tidak terpikirkan untuk Kasim Jin Shi. Jauh terlalu kasar, terlalu tidak beradab untuknya. Mengizinkan putri-putri pejabat berpengaruh ke istana belakang memiliki keuntungannya bagi kaisar. Ya, para pejabat bisa berharap berpotensi memiliki cucu yang duduk di atas tahta seandainya putri mereka melahirkan keturunan sang penguasa, namun itu juga bisa membelenggu tangan mereka. Bagi banyak orang tua, tidak semua, namun banyak, putri mereka adalah biji mata mereka. Sangkar yang bernama Istana Belakang secara efektif menyandera gadis-gadis berharga itu. Mempertimbangkan bagaimana Shishou mendorong-dorong agar Lo Wulan masuk ke Istana Belakang, ia jelas memanjakan putrinya. Putrinya menjadi selir tinggi, namun sementara kaisar berkewajiban memperlakukannya dengan tingkat hormat tertentu, ia pun diharapkan untuk bersikap sesuai standar tertentu. Jin Shi sudah berhenti memikirkannya sebagai selir Lo Wulan. Karena ia sudah melanggar standar-standar itu. Ia bilang ia tidak akan kembali, kata dayang dari tadi dengan serius. Perempuan yang mengaku sebagai kepala dayang Lo Wulan itu mengajukan dirinya untuk diinterogasi Jin Shi menggantikan sang dayang palsu, yang nyaris tidak bisa bernapas dengan baik, apalagi bercakap-cakap. Dari apa yang Jin Shi pahami, ia terpaksa bertindak sebagai pengganti tubuh Lo Wulan karena ia memiliki kemiripan fisik paling dekat dengan sang nyonya. Perempuan itu tidak benar-benar memahami situasi atau implikasi dari apa yang ia lakukan. Ia mengira tuntutan untuk menyamar sebagai nyonyanya hanyalah satu lagi dari kesenangan Lo Wulan. Jin Shi mengepalkan satu tangan. Ia salah. Ia kini tahu bahwa itu adalah cara yang salah untuk mendekati situasi itu, bukan yang akan dilakukan Kasim Jin Shi dengan senyumnya yang halus. Namun ia tidak cukup tenang untuk memikirkan cara lain mendekati situasinya. Jadi ia tidak akan kembali. Itu agaknya berarti ia sudah melarikan diri dari Istana Belakang. Itu adalah pelanggaran serius yang dalam beberapa kasus bisa dihukum dengan kematian. Dan betapa lebih buruknya ketika kejahatan itu dilakukan oleh seorang selir tinggi. Itu seperti seorang pelacur yang memutus ikatan dengan rumahnya, kata putri apoteker itu pernah. Jin Shi tersenyum pada dirinya sendiri, sungguh seperti dia untuk membandingkan tempat di mana anak-anak kaisar dilahirkan dengan kawasan hiburan biasa. Si gadis. Seseorang lain yang masih belum mereka temukan. Mengenal Mao Mao, selalu ada kemungkinan ia pergi dengan sukarela. Namun kemungkinan besar, ia tidak diberi pilihan lain. Namun mengapa?
ia masih memiliki begitu banyak pertanyaan. Ia menginterogasi kepala dayang itu secara menyeluruh namun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia selalu bisa menyiksa, namun ia tidak pikir itu akan membawanya kemana-mana. Mata perempuan itu mengatakan ia berkata jujur. Ia mengurung para dayang pavilion Garnet, para pembantu, para kasim, siapapun yang berkaitan dengan Loulan, ke satu lokasi. Ruang kelas berukuran tepat untuk itu. Sementara itu, para kasim sedang melakukan pekerjaan membosankan untuk memeriksa setiap perempuan di istana belakang, sekadar untuk berjaga-jaga, namun sejauh ini mereka tidak menemukan siapapun yang menyerupai Loulan. Jinshi tahu dirinya tidak dalam kondisi untuk mengurus persalinan selir Gyokuyo. Sangat bertentangan dengan keinginannya, ia menugaskan Gao Shun untuk pekerjaan itu. Jinshi berada di kantornya, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Basen bersamanya, mungkin karena ini adalah keadaan darurat, karena saat itu ia sedang melaporkan, tidak lama tadi, Tuan Lakan menyerbu istana belakang, berusaha memaksakan masuk. Wajah Jinshi tegang, ia pikir ia tidak bisa tersenyum meski ia mau. Itu adalah hal yang tidak terbayangkan untuk dilakukan, namun pria berkacamata tunggal itu melakukannya. Kabarnya sudah bocor entah bagaimana, kata Basen, membuat wajah seolah ia mengunyah sesuatu yang pahit. Dan keberadaan Shishou saat ini masih tidak diketahui. Sudah jelas mengapa Basen tidak lagi menyebut pria itu dengan gelar kehormatan apapun. Putrinya Loulan sudah melarikan diri dari istana belakang, dan sebagai ayahnya, ia pun akan diperlakukan sebagai pengkhianat kaisar. Sementara itu, mereka juga sudah menerima laporan tentang kondisi Shenlu setelah meminum alkohol. Ia selamat, entah bagaimana, namun belum mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka diberitahu bahwa ia adalah kenalan pribadi Tai Hao, dan tidak diragukan lagi begitulah ia dimasukkan ke dalam konspirasi melawan tahta ini. Dengan kepergian kaisar terdahulu, kemarahan Shenlu, Jinshi menduga, sudah berbalik melawan istana belakang secara umum. Mereka bahkan tidak tahu siapa lagi di klinik yang mungkin terlibat. Mungkin mereka hanya ikut-ikutan dengan tenang karena mereka, seperti Shenlu, adalah korban penguasa terdahulu. Jinshi tidak punya waktu untuk duduk berpangku tangan. Ia ingin terbang dari istana belakang dan memburu Loulan. Namun ia sungguh tidak punya cukup informasi. Berlari sekarang sama saja mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pertama, ia pikir ia harus mencari tahu apa yang sedang dilakukan Shishou. Ya, ia sudah memiliki seseorang yang mengerjakan itu. Dan itu membiarkan Jinshi tanpa sesuatu pun untuk dilakukan selain mondar-mandir di kantornya. Tuan Jinshi, kata Basen dengan melirik ke arahnya. Seorang tamu tiba di luar kantor, dan Basen tampaknya berusaha mengingatkannya bahwa tidak akan baik baginya untuk terlihat dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Jinshi, tunduk pada kebutuhan, duduk dan berpura-pura tenang. Basen melirik ke cermin yang diposisikan sedemikian rupa untuk menyembunyikan isi ruangan, kemudian ia menunggu tamu mereka dengan ekspresi agak bingung. Masuklah seorang pejabat biasa, seseorang dengan tinggi yang mungkin disebut mungil kalau ia seorang perempuan. Ia mengenakan sepasang kacamata bundar, namun selain rambut yang agak acak-acakan dan mata sempit seperti rubah, tidak ada yang jelas-jelas istimewa dari pemuda itu, meski ia terlihat anehnya familiar. Pemuda itu menyatukan tangannya di lengan bajunya dan membungkuk. Jinshi mengira ia melihat sesuatu yang terselip di ikat pinggang pemuda itu. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari itu adalah sempoa. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Kan Lahan. Dengan perkenalan diri yang sangat sederhana itu, sang pemuda tersenyum lebar. Nama itu? Jadi begitulah ia menyerupainya. Tidak ada yang akan tahu ia adalah anggota rumah Kan jika ia mengidentifikasi dirinya demikian, karena di seluruh negeri Li hanya ada sekitar 20 nama keluarga. Maka untuk menunjukkan keluarga mereka,
orang-orang sering menggunakan nama sopan yang sering diwariskan dari generasi ke generasi. Terlepas dari nama sopan keluarga semacam itu, ada juga nama sopan yang diberikan kepada berbagai rumah sejak zaman kuno oleh keluarga kekaisaran. Dalam kasus pria yang berdiri di hadapan mereka, La adalah nama sopannya. Hanya ada 2 di pengadilan luar yang mengklaim nama itu, Lakan dan keponakan yang diadopsinya. Satu-satunya orang lain yang bahkan bisa dianggap masuk dalam hitungan adalah pria yang baru-baru ini datang ke istana belakang sebagai dokter, Luo Men, dengan Luo yang merupakan karakter yang sama dengan La. Yang semuanya menimbulkan pertanyaan, apa yang dilakukan putra angkat Lakan di sini? Apakah Anda butuh sesuatu dari saya? Jin Shi memiliki peringkat yang lebih tinggi dari Lahan dalam hierarki resmi, sedemikian rupa sehingga kemunculan mendadak pemuda itu sendiri bisa dianggap tidak sopan. Namun Jin Shi tahu bahwa menggunakan pangkat dan membuat tampang menakutkan tidak akan membawanya kemana-mana dalam kasus ini. Dan terlepas dari kedudukannya, ada beberapa pejabat yang memperlakukannya dengan kurang hormat karena ia adalah Kasim. Saya pikir Anda mungkin ingin melihat ini, Tuan. Lahan mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Basen. Basen memeriksanya, kemudian menyerahkannya kepada Jin Shi. Jin Shi, dari pihaknya, memutuskan untuk langsung melihatnya, mempercayai bahwa kiriman dari putra Lakan mungkin cukup penting. Ia melepas tali yang mengikat gulungan itu dan membukanya, lalu memandanginya dengan takjub. Apa pendapat Anda, Tuan, jika boleh saya bertanya? Lahan masih tersenyum lebar, ekspresi yang sangat puas dan agak tidak menyenangkan, namun isi gulungan itu sepenuhnya membenarkan keangkuhannya. Itu adalah daftar kata-kata dan angka-angka, namun tergantung bagaimana seseorang melihatnya, itu juga adalah sesuatu yang lain. Itu adalah sesuatu yang ayah angkat saya baru-baru ini menginstruksikan saya untuk selidiki. Saya rasa ia sama sekali tidak senang tidak mengetahui dari mana Feifa itu berasal. Bagaimanapun, saya melakukan sedikit penyelidikan sehubungan dengan para pejabat yang baru-baru ini dihukum dan menemukan pola yang sangat menarik. Gulungan itu adalah catatan kwitansi. Jenis yang bisa dengan mudah dilihat oleh seseorang yang berkaitan dengan Dewan yang mengawasi Perbendaharaan Nasional. Bahkan pejabat dari afiliasi lain bisa melihat hal-hal semacam itu jika mereka mengikuti prosedur yang benar. Saya pikir akan paling sederhana untuk menunjukkan sumber utamanya. Memang, ini hanyalah pilihan yang saya buat, ada sedikit terlalu banyak untuk diurai sebaliknya. Kutipan atau bukan, ia sudah mengatur angka-angkanya sedemikian rupa sehingga bahkan seorang non-spesialis seperti Jin Shi bisa memahaminya. Dan mereka mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran satu organ pemerintahan tertentu telah tumbuh semakin besar. Menarik, bukan? Beberapa tahun terakhir ini, tidak ada kemarau maupun hama serangga, namun harga biji-bijian terus naik secara stabil. Mengapa menurutmu demikian? Saya pikir itu sangat aneh, maka saya memeriksa harga pasar pada periode yang sama, dan tampaknya harga biji-bijian adalah yang paling stabil dari hampir semua komoditas. Ia jelas sedang membangun ke suatu titik. Ada sesuatu yang lain yang harganya naik bulan demi bulan, bersama dengan harga biji-bijian. Dan ada satu hal lagi, entah mengapa harga besi juga terus merangkak naik. Di sini Anda bisa melihat harga logam di seluruh negeri naik. Mereka tidak sedang membangun patung kolosal di suatu tempat, kan? Jin Shi memahami apa yang Lahan sedang tuju. Ia meletakkan gulungan itu dan memandangi pemuda itu, yang tentunya berbagi ketajaman akalnya setidaknya dengan ayah angkatnya. Harga biji-bijian mungkin tidak terdengar begitu penting sebagai hal tersendiri, namun jumlahnya sangat besar. Kenaikan harga yang sederhana akan berarti kenaikan nilai yang substansial. Dan bagaimana jika, Lahan menyarankan, seseorang menyimpan selisihnya untuk diri mereka sendiri? Adapun kenaikan harga logam, itu mengisyaratkan kenaikan permintaan. Itu bisa disebabkan ketika, katakanlah,
seseorang yang membangun monumen untuk memamerkan kekuasaan mereka, atau proyek lain yang sangat mencolok, mulai mengumpulkan material dari mana-mana. Bahkan panci masak dan peralatan pertanian mungkin disita dan dilebur. Namun ada alasan lain harga bisa naik. Saya mampu memeriksa peredaran mata uang selama beberapa tahun ini lebih dekat lagi. Termasuk kemana tampaknya mengalir, kata Lahan. Persis apa yang Jinshi harapkan untuk didengar. Hampir seolah-olah inilah tepatnya yang ia datang untuk dikatakan. Tampak bagi Jinshi bahwa ada permintaan dalam tatapan Lahan. Itulah tanpa diragukan mengapa ia membawa gulungan ini kepada Jinshi. Pria-pria seperti dia tidak pernah melakukan apapun kecuali itu, entah bagaimana menguntungkan mereka. Dan apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Tanya Jinshi belak-belakan. Ekspresi Lahan melunak seolah ia hanya menunggu Jinshi bertanya. Ia mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya, meskipun ia tampak agak enggan. Mungkin Anda bersedia mempertimbangkan jumlah ini. Kertas itu adalah tagihan perbaikan sebuah tembok istana belakang. Jinshi hanya bisa berasumsi itu adalah tembok yang dihantam oleh Lakan.